Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini adalah alam roh. Shi Hao berdiri di samping gerbang emas besar dan menyeberang ke sisi lain, memasuki wilayah yang berhubungan dengan alam yang lebih tinggi. Dia mulai mengukur bumi ilahi ini. Tebing batu menjulang tinggi ke langit di depannya. Itu sepenuhnya gelap gulita, dan obat-obatan berharga berakar di dalam celah-celah. Burung-burung ganas yang sangat besar membuat sarang di puncak gunung yang tandus. Energi jahat bisa dirasakan di sini. Di sisi lain, pegunungan yang menjulang tinggi dan megah membentang seperti binatang buas yang sangat besar. Tempat itu hijau dan subur dengan tanaman hijau, dan suara spiritual yang menyenangkan bisa didengar. Pohon dan tanaman merambat berakar di sini, berkelok-kelok di pegunungan seperti naga. Ada air terjun perak sepanjang beberapa ribu siang yang mengalir ke bawah. Gelombang energi melonjak ke udara. Di kejauhan, pohon-pohon kuno membentang ke langit. Ada binatang besar prasejarah berkeliaran dan burung ilahi yang kuat terbang di langit. Shi Hao merasa cukup berkonflik. Dia bisa mendapatkan beberapa ide tentang alam yang lebih tinggi melalui apa yang dia lihat di sini. Itu pasti akan menjadi tempat yang lebih kuat, bahkan lebih penuh vitalitas, dan lebih dipenuhi aura abadi. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk kultivasi. Sekelompok orang berdiri di kejauhan, merasa sedikit takut, tetapi lebih dari itu kagum. Mereka ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah itu dan mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Setelah beberapa puluh ribu tahun, keberadaan setan yang besar muncul lagi dan memasuki alam roh kita. Badai macam apa yang akan dia timbulkan? Alam saya yang lebih tinggi dipenuhi dengan para ahli, tempat di mana bakat luar biasa meningkat dan para jenius surgawi berdiri tegak. Begitu mereka menerima berita tentang ini, mereka pasti akan bergegas. Dia pasti akan ditundukkan dan menjadi binatang pelindung gunung dari beberapa tanah suci. Dagingnya juga akan dibangkitkan setelahnya. Indra spiritual Shi Hao sangat tajam. Ketika dia mendengar suara rendah ini, dia melotot tajam, mengirimkan sepasang sinar cahaya ke langit. Orang-orang yang berbicara segera berteriak dengan suara Aiya sebelum jatuh lemah ke tanah. Ini adalah penaklukan jiwa, penindasan melalui indera ilahi. Sangat menakutkan. Keberadaan setan yang hebat datang. Apakah dia akan menghancurkan segalanya di provinsi ini? Berapa banyak makhluk yang akan dia makan? Seorang gadis kecil mulai menangis karena ketakutan. Shi Hao berada di antara tawa dan air mata. Dia jelas tidak mengambil inisiatif untuk membunuh orang lain, dan perjalanannya sejauh ini seharusnya damai, jadi mengapa mereka semua memperlakukannya seperti kejahatan yang sangat kejam? Giginya sangat putih dan cemerlang. Ini benar-benar menakutkan. Dia tidak akan menjatuhkan dirinya, kan? Bahkan Teng Yi dari Fire Gold Race tidak mampu menekannya. Kita harus bergegas dan meninggalkan alam roh dan kembali ke dunia nyata. Dua gadis kecil saling berpelukan ketakutan. Mereka semua berteriak dengan suara wawa sebelum berlari. Kemudian, sekelompok ahli bubar dalam kebingungan. Mereka semua tampaknya telah terpengaruh. Jangan pergi. Tetap di belakang agar kita bisa bicara. Aku tidak akan memakanmu. Shi Hao berteriak mengejar mereka. Dia berusaha mempertahankan ekspresi seramah dan sebaik mungkin. Dia akan memakan kita. Cepat dan lari. Para ahli muda itu semua melarikan diri untuk hidup mereka. Dari sudut pandang mereka, senyum penuh kasih, Shi Hao seperti air mata buaya. Shi Hao mengikuti di belakang mereka, tidak bergerak secepat atau selambat itu. Kecepatannya cukup cepat, dan segera setelah itu, dia menyusul orang-orang ini.
Dia dengan antusias menepuk seorang pria tegap yang memegang tongkat taring serigala dan berkata, "Saudaraku, pelan-pelan. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda." "Ah, penjahat!" Pria tegap dengan cambang di sekitar wajahnya mengacungkan tongkat taring serigalanya. Pada akhirnya, senjatanya diledakkan oleh jari emas Shihao. Ekspresi semua orang berubah. Hao Tian yang kejam dan hebat bisa melawan bakat luar biasa, dan pada akhirnya, dia bahkan menggunakan kekuatan reinkarnasi pada mereka. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap metode semacam ini? Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Shihao bergegas. Begitu dia menunjukkan kekuatannya, dia akan menjadi seperti harimau di antara domba, benar-benar tak terkalahkan. Laki-laki yang kuat meledak dengan kekuatan, menyalakan potensinya dan berjuang dengan nyawanya di telepon. Seluruh tubuhnya berakhir berlumuran darah. Shihao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Aku bahkan tidak berbuat banyak padamu." Dia menyerah pada orang-orang ini. Sosoknya bergerak dan muncul di belakang seorang anak muda. Kali ini, bahkan lebih langsung. Pemuda yang tampak muda dan lembut itu segera memutar matanya dan pingsan. Wawawa, di depan, beberapa wanita muda berteriak keras, wajah mereka menjadi pucat. "Makhluk jahat, hentikan kekejamanmu. Saya di sini untuk menaklukkan iblis itu." Tepat pada saat ini, seorang ahli yang sepenuhnya keemasan dengan mata fajra yang melotot bergegas mendekat. Rambutnya pendek, kurang dari 1 inci panjangnya. Di tangannya ada mangkuk sedekah. Dia menghancurkannya. "Ini bagus. Pakar tertinggi sekte barat berkeliaran di sini, jadi kita mungkin bisa diselamatkan," teriak seorang anak muda. Shihao meraung, dan tubuh emas yang tidak dapat binasa menutupinya. Tubuhnya mengalami transformasi, dan pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi Kunpeng. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, mengguncang gunung dengan kekuatannya. Ini adalah kekuatan dari 72 transformasi. Pada saat itu, dagingnya menjadi seperti daging peng. Kemudian, dia mengedarkan teknik berharga ras itu hingga batasnya, membuatnya seolah-olah Kunpeng sejati telah muncul kembali. Ini adalah tahap paling menantang surga yang dicapai Shihao setelah studinya baru-baru ini ke dalam 72 transformasi. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh. Fluktuasi yang mengerikan beriak keluar. Cahaya keemasan yang dilepaskan Kunpeng sangat menyilaukan. Pola hitam bisa dilihat di tubuhnya. Itu memiliki penampilan yang tidak ada bandingannya. "Sial!" Cakarnya turun, menundukkan mangkuk sedekah artefak yang berharga itu. Semua cahayanya ditarik kembali, dan niat membunuhnya benar-benar menghilang. Kemudian, sayap-sayap besar itu bergerak, dan seolah-olah bilah surgawi membelah langit dan bumi. Cahaya warna-warni emas bersinar dalam, meledakkan ahli tertinggi itu terbang. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Semua orang terkejut. Mereka semua berdiri di sana dengan ekspresi tercengang, merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segera setelah itu, Shihao membentuk tubuh manusia dan melihat fajra yang melotot. "Menundukkan iblis, sepertinya aku yang harus berurusan denganmu. Lari!" Hao Tian yang kejam dan kejam membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi, dan bahkan ahli tertinggi dari sekte barat dimakan olehnya. Hanya master sekte dan makhluk muda tertinggi dari sekte yang berbeda yang bisa melawannya. Dalam sekejap, ada sosok yang melarikan diri sejauh mata memandang. Shihao mengikuti mereka. Dia sedang mengobrol dengan ahli tertinggi mangkuk sedekah sambil mengejar semua orang. Setiap kali dia menemukan satu, dia akan bertanya kepada mereka tentang beberapa hal yang ingin dia ketahui. Ini menciptakan pemandangan yang agak aneh. Satu orang mengusir pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya,
Ada semakin banyak orang, begitu banyak sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya. Setelah mengejar mereka selama 500 li, orang-orang ini telah berubah menjadi banjir, dan bahkan burung-burung ganas dan binatang buas di pegunungan terkejut. Itu menciptakan injak binatang, seolah-olah ada pergolakan besar. Di dalam alam roh, seseorang harus pergi dari tempat mereka masuk. Karena itu, banyak orang yang tidak ingin bunuh diri secara langsung, sehingga mereka hanya bisa berlari dengan segala yang mereka miliki. Semuanya, jangan takut. Bakat surgawi dan tokoh-tokoh hebat akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dia pasti akan ditekan. Ada seseorang yang berbicara dengan agak berani sambil berlari. Namun, ketika Shi Hao menyusul, individu ini juga mulai bergetar tak terkendali. Dia melihat jarum penghancur jiwa dan pagoda penghancur jiwa yang bisa membunuh para ahli di alam roh. Akhirnya, ada makhluk dari setiap ras yang melarikan diri. Dunia di bawah langit penuh dengan orang-orang, menciptakan hamparan hitam besar. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Shi Hao merasa tidak berdaya. Dia cukup ramah dan baik hati, tetapi ketika orang lain melihat giginya yang berkilau, mereka terlihat sangat mengancam. Senyumnya menjadi dianggap seperti kebiadaban iblis. Keturunan orang berdosa, kamu berani bertindak tidak terkendali ini dan bertindak kejam di alam yang lebih tinggi? Bahkan nenek moyangmu ditindas, jadi badai macam apa yang bisa kamu timbulkan? Suara yang jernih dan cerah ditransmisikan. Di sebuah gunung besar di kejauhan, seorang pria berdiri di sana sendirian dan mengucapkan kata-kata ini. Sebuah jalan besar emas terbentang dari puncak gunung dan dengan cepat mendekat, menempuh jarak 10 li dalam sekejap. Itu dengan cepat menutup. Dia tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri di lorong emas yang besar itu. Dia tiba sebelum Shi Hao dan menghalangi jalannya. Rambutnya berwarna emas dan pakaian perangnya berkibar-kibar. Ada teratai emas yang disulam di lengan bajunya, dan ada jejak teratai di antara alisnya yang berkilau cerah. Orang ini seharusnya cukup kuat. Shi Hao terkejut. Dia bertemu ahli lain. Ras apa ini? Mungkinkah itu bakat yang luar biasa? Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Individu-individu ini berjauhan satu sama lain dan tidak dapat hidup berdampingan di tempat yang sama. Itu kakak King Xian, King Ge. Seseorang berteriak kaget. Mereka berhenti bergerak dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka menantikan bagaimana keadaannya sekarang. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia segera tahu bahwa adik perempuan ini tangguh, atau mengapa adik perempuan itu disebutkan di hadapannya. Dia benar-benar luar biasa. Tertinggi wanita generasi muda Lotus Race menjadi kakak laki-laki King Xian datang. Mungkinkah dia tidak terlalu jauh? Beberapa dari semangat orang-orang ini terangkat. Tentu saja, lebih banyak lagi yang memilih untuk melarikan diri, menutupi tanah dengan sosok-sosok yang bergerak. Itu seperti penyerbuan binatang buas ketika banyak makhluk melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak ingin berdiri terlalu dekat dengan keberadaan setan yang hebat ini. Orang-orang yang tinggal di belakang semuanya adalah individu yang kuat. Mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Lotus Race. Apakah kamu terlahir sebagai bunga lotus? Shi Hao bertanya. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Aku akan menangkapmu di sini. King Ge bergegas. Rambut emasnya bersinar dengan gemilang, dan pupil matanya juga segera berubah menjadi warna emas samar. Aura yang kuat melonjak. Hong Hong! Dalam kehampaan, api tak berujung melonjak, membakar dengan ganas dan bergegas menuju langit. Teratai ilahi emas berakar satu demi satu. Mereka membawa aura Dao Agung. Yi. Shi Hao cukup terkejut. Aura ini cukup menakutkan, bahkan mampu menimbulkan ancaman terhadap dirinya.
teratai emas tumbuh dalam api yang mengamuk satu demi satu. Segera, mereka mencapai ketinggian 10 jang, semuanya menjadi sangat besar. Terlepas dari apakah itu stolon, daun, atau bunga mereka, semuanya berwarna emas. King Ge ini juga jenius. Ini adalah satu-satunya kemampuan ilahi yang dia kembangkan dan dia tidak mempelajari teknik berharga lainnya. Ini adalah satu-satunya hal yang dia miliki, tetapi itu cukup untuk membuatnya memandang rendah teman-temannya. Teratai emas berakar dalam nyala api yang mengamuk, memadatkan kekuatan besar surga dan bumi. Dia segera menyelaraskan dan mewarisi kehendak surga untuk melakukan hukuman ilahi di sini. Biasanya, hanya para jinius yang menyalakan api ilahi mereka yang dapat menyentuh hukum alam tertinggi itu dan menggunakan kekuatan hukuman ilahi, tetapi dia sudah melakukannya. Hong! Semua teratai emas bergoyang, melepaskan simbol emas dan membawa serta cahaya api yang tak berujung untuk menekan Shi Hao. Dalam sepersekian detik itu, tekanan yang dirasakan Shi Hao meningkat berkali-kali lipat. Dia merasakan gelombang bahaya, dan tanpa ragu-ragu, dia membentuk 3 kepala dan 6 lengan sebelum menghasilkan kilat tanpa akhir untuk melawan teratai emas ini. Tabrakan hebat terjadi. Shi Hao bentrok beberapa lusin kali dengan mereka, bertukar serangan dengan King Ge sebelum dia akhirnya batuk darah dan terbang keluar. Meskipun King Ge memahami hukuman ilahi, kultivasinya masih belum mencapai level itu. Teratai emas berkumpul, membentuk satu teratai yang mengelilingi Shi Hao. Itu melonjak dengan untaian kabut emas yang tak berujung dan melepaskan fluktuasi yang mengerikan. Menyaring! King Ge berteriak keras. Semua orang berteriak keheranan. Dia layak menjadi seorang jenius? Jika bukan karena adik perempuannya terlalu mempesona, dia pasti akan menjadi raja rasnya. Dia bisa melawan yang paling kuat di antara rekan-rekannya. Seiring berjalannya waktu, sepertinya tidak ada habisnya. Sebuah neraka mengamuk melanda tempat ini dan teratai emas bersinar cemerlang untuk memperbaiki Shi Hao. Baginya, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba menemui lawan yang merepotkan. Hong! Tiba-tiba, Shi Hao bergegas keluar. Teratai emas hancur berantakan dan hujan cahaya menyebar ke bawah. Kelopak teratai yang berserakan terus berjatuhan, dan King Ge tampak putus asa dan lesu. Dia masih datang agak pendek. Dia bukan lawan Shi Hao. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar dengan simbol, dan sambil ditemani kilat, dia meraih King Ge. Sudah waktunya untuk kembali. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia menyeret ini terlalu lama, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, dan akan merepotkan jika gerbang emas raksasa diblokir. Bagaimanapun, dagingnya masih di alam bawah, dan hanya rohnya yang datang ke sini. Jika koneksi terputus, dagingnya akan mati cepat atau lambat. Jangan bunuh diri. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Shi Hao berbicara. Dia melihat bahwa King Ge akan menggunakan metode rahasia untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan menghentikannya. Siu! Dia berubah menjadi kunpeng dan melebarkan sayapnya ke udara. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah bergegas keluar dari gerbang emas dengan mangkuk sedekah dan King Ge tiba di altar tembaga Sparrow. Diskusi setelahnya tidak berjalan mulus sama sekali, namun Shi Hao masih mempelajari beberapa hal yang ingin dia ketahui. Dia ingin mengetahui rute mana yang menuju alam yang lebih tinggi yang lebih dapat diandalkan dan aman. Pada akhirnya, dia melepaskan semua tawanannya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia berjalan menuju jalan surgawi itu dan kembali. Tubuh aslinya akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Shi Hao tidak tahu bahwa setelah dia meninggalkan alam roh, ada kegemparan besar yang muncul di gerbang emas. Beberapa ahli tertinggi bergegas, dan bakat luar biasa sejati secara pribadi datang.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.